Cukup Rudianto, warga Pabean Ilir, Indramayu, Jawa Barat, menanam mangrove sepanjang Pantai Tiris. Di era 80-an itu booming udang windu saat itu, hingga penggarap tambak yang ada di situ membabat mangrove dengan alasan untuk keluasan, hingga berkuranglah mangrove. Dan saya sendiri melakukan penanaman mangrove ini dimulai dari Orde Baru 91. Barisan ini yang kami tanam 91. Lalu, mengapa mangrove sangat penting bagi masyarakat pesisir seperti Cukup? Dulu laut, maksudnya perahu itu ke sini. Perahu itu nyandarnya di sini. Gitu. Berarti kan dalam. Seperti salah satu fungsinya, mangrove yang ditanam Cukup menangkap sedimentasi dan membentuk tanah timbul sepanjang 800 meter ke arah laut, sehingga tidak lagi terancam. Tanah yang timbul pun membuka peluang ekonomi baru karena dijadikan tambak oleh Cukup. Dan inilah gambar dari tangkapan satelit tentang ancaman abrasi yang dirasakan oleh desa tanpa mangrove di bibir pantai. Lokasi ini tidak jauh dari tempat tinggal Cukup. Ya, saya kan langsung laut. Yang tidak langsung laut saja habis, Mas. Bagaimana saya yang langsung laut? Ya jelas, sudah tidak ada kampung lagi. Gak mungkin ada jalan ini. Cukup bersiap mengantar ke lokasi tambak yang hilang karena abrasi. Ya kan tidak ada mangrove sama sekali tuh di pantainya itu, hingga ya terjadi sudah kena abrasi ya. Itu sudah ratusan tambak yang hilang. Tadinya di sekitar sana tuh tambak semua, Pak? Tambak semua. Dari api sini ya sendiri itu malah menurut hemat kami ya melebihi dari Rijopora. Kalau Rijopora kan akarnya hanya di sekitar ya, di mana keberadaan pohon itu tidak jauh. Tetapi kalau yang api sini ya ini, walaupun pohonnya di seberang sini, akarnya itu sampai ke sebelah situ kalau untuk ditangkap. Maka ini akan menyetabilkan tanah ya, malah tanah itu makin kenceng kayak semacam dipasakin.
Nah, mungkin ini bisa dijadikan ini juga untuk teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang kehidupannya di pesisir, apalagi. Berkat usahanya, wilayah tempat tinggal Cukup tidak terancam abrasi. Inilah daratan yang muncul dan dijadikan tambak oleh Cukup. Cukup saat ini sudah menanam mangrove sepanjang Pantai Tiris. Berkat usahanya tersebut, Cukup mendapat penghargaan Kalpataru pada tahun 2008. Namun, di tahun yang sama terjadi pencemaran. Itu ada pencemaran ya dari RU6 Pertamina, itu crude oil ya, minyak mentah yang konon si minyak mentah ini kan di RU6 kan sebagai pemasaknya ya, itu dari tanker itu pecah si pipanya itu, hingga terjadilah pencemaran di 2008. Nah, ratusan hektar itu mangrove yang kami tanam itu kan terkena dampaknya, mati. Karena bukan hanya di sini saja saat itu. Jadi ini makanan kampung saya sendiri, otomatis kan. Jadi ada lagi di kampung sana beda kecamatan itu masih di Indramayu juga ya. Itu tanam mangrove, nah karena kena pencemaran itu kan pada mati. Hal tersebut membuat Cukup melakukan aksi jalan kaki dan ingin mengembalikan penghargaan Kalpataru miliknya. Nah, maka kenapa saya aksi? Aksi itu sebetulnya ya karena kekesalan tadi. Udahlah, saya nggak butuh trofi. Ya trofi Kalpataru itu sebetulnya mau saya kembaliin itu. Saya nggak butuh trofi ya Kalpataru itu. Yang saya butuhkan itu adalah lingkungan. Lingkungan kita itu baik. Itu di ininya di 2011, 2012 akhirnya. Baru ada pemulihan. Ya walaupun pelaksanaannya saya mau dilewat. Iya. Jadi saya 600 hektar nih dapat Kalpataru nanam mangrove. Ya kan, lokasinya di sini dan ada lagi di Lambertarung sana. Nah, tiba-tiba si KLHK ini tim ya dengan Pertamina itu saya yang menyurati ke sana untuk dilakukan pemulihan, dan lokasi saya di sini itu dilewat, Mas. Dalam arti kita di sini yang sekian ratus hektar hanya dikasih 27 hektar coba. Sementara kampung atau yang tidak ada mangrove-nya itu sampai ratusan hektar di sana. Dipelintir intinya, ada yang memelintir di situ. Ya begitulah, nggak masalah. Sejak saat itu hingga sekarang, Cukup tetap fokus melakukan penanaman mangrove dan mulai melakukan pembibitan. Selain untuk menahan gelombang air laut, Cukup merasakan manfaat lain dari mangrove. Ya, ekonomi sekarang ini baru ya, baru yang dirasakan itu baru sebatas masyarakat kita di sini sekitar itu dari hasil bibit buah untuk dibikin pembibitan itu. Jadi yang mencari bibit ini kan masyarakat. Nah, nanti ada beberapa kelompok pembibitan, nah, maka dijual ke situ. Dari daun ya, daun yang rimbun-rimbun ini kan dimanfaatkan untuk pakan ternak kayak kambing. 2021 itu sudah dipetakan tuh mau ditanam oleh
BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove gitu kan. Kita juga di sini 100 hektar. Nah, terus ada beberapa lagi di Cangkring sana, teman-teman tuh. Nah untuk persiapan itu kan, nah ada beberapa anggota kami yang nyediain bibit tuh, Mas. Nggak taunya gagal juga programnya, nggak jadi. Maka di sini dengan untuk persiapan BRGM yang nggak jadi itu, ya adalah 5 juta bibit yang nggak ketanam itu. Padahal kelompok pembibit ini kan ya yang punya motor mau digadein motornya gitu agar bisa bikin pembibitan. Kasihan juga sih. Dan tidak semua mesti ini ya Mas, hidup. Kadang kalau pas kita cabut ya ada juga yang mati, contoh kayak Tantangannya kalau dulu sebetulnya ya, dulu ya di 2000-an itu kita lebih ininya ke manusia. Nah sekarang sudah 2023 ya, manusia sudah mending, sudah banyak yang mengerti, tapi lebih ini ke alam malah sekarang. Alam yang dimaksud cukup adalah perubahan iklim. Terlebih, ada permasalahan di hulu yang menurutnya menghambat proses sedimentasi di pesisir pantai. Para pemangku kebijakan, entah sadar atau tidak, ini sudah melawan dari kodrat alam. Si sungai ini dibendung hingga si lumpur yang dibawa dari hulu itu tidak nyampe kan ke laut. Awas, mangrove itu fungsinya hanya menahan atau menangkap dari sedimentasi. Sementara mangrove tidak bisa membuat sedimentasi. Sedimentasi itu ya dari sungai, dari hulu tadi yang dibawa oleh aliran sungai. Maka itu dibendung. Ya kan tidak maksudnya mangrove yang sudah tumbuh di situ pun ya hilang lah, Mas. Perubahan iklim yang terjadi membuat tambak warga menjadi tidak berkembang. Maka cukup bersama warga melakukan perubahan dalam ekonomi. Kita budidaya bandeng tuh karena selalu merugi, pakannya makin ini mahal, pertumbuhan bandengnya lama. Karena ya mungkin perubahan iklim ini sudah enggak ini juga kan, maksudnya berdampak ke apa ya alamnya sudah tidak kan. Maka sekarang pada berpindah nih Mas ke rumput laut. Jadi rumput laut ini kan sekali tanam nih Mas, tapi panennya terus, dia nggak butuh bibit lagi. Jadi sekarang ada kenaikan ekonomi ya di masyarakat kami sekarang itu, tambak-tambak ini dengan dibudidayakannya rumput laut ini. Nah, yang waktunya lebih cepat dan hasilnya panennya ini tidak untuk sendiri. Jadi berbagi dengan tadi tenaga kerja. Jadi saya yang punya tambak dengan tetangga kami, iya saya yang hanya tenaga, itu sama hasilnya. Ekonomi baru sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Namun, cukup memiliki harapan yang lain terhadap mangrove, ekonomi, dan tempat tinggalnya. Apa yang kami lakukan di sini itu, kalau ada dukungan dari pemerintah ya, pemanfaatan ke depan. Karena setelah kita hijaukan mangrove ya sini, itu sudah
apa ya, bentuk sekian ratus hektar tanah timbul yang layak sebetulnya untuk dijadikan pariwisata. Itu ya harapan besar kami gitu kan.